Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Untuk subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang keempat. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Ayo bacalah teks berikut dengan nyaring. Di sini ada bacaan berjudul WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. Jadi WC umum itu yang kotor ya, terutama harus dibersihkan agar kita yang memakainya pun sehat ya, tidak kotor. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Dari bacaan ini, informasi apa yang kamu peroleh dari teks bacaan tadi? Informasi yang bisa kita peroleh adalah tentang sebab dan akibat WC umum yang kotor. Nah, tadi ya, sebabnya apa dan akibatnya pun apa, ada di bacaan tadi. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih? Coba kalian amati gambar di bawah ini untuk mengetahui ciri-ciri WC umum yang tidak bersih di sini. Nah, terlihat ya, ini adalah gambar kamar mandi WC umum yang tidak bersih. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Bagaimana ciri-ciri WC umum yang kamu amati atau yang tidak bersih tadi? Ungkapkan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Kita bentuk laporan di sini, ciri-ciri WC umum yang kotor. Judulnya ya di sini, WC umum yang kotor terlihat sangat menjijikkan. Banyak sampah yang berserakan di dalam WC umum. Selain itu, air menggenang di lantai WC umum. WC umum yang kotor dapat menjadi sarang penyakit. Ini menjadi sarang penyakit ya, karena tidak dibersihkan, kotoran, sampah menumpuk ya di kamar mandi WC umum ini, dan ini adalah dapat menyebabkan sarang penyakit. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Jadi sabun bermacam-macam, ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan? Coba kalian amati gambar berikut. Nah, di sini sabun batangan itu bisa dibuat menjadi hiasan. Bagaimana cara membuatnya? Dan alat dan bahan apa saja yang digunakan? Coba kalian amati dulu gambar di sini. Nah, ini terbuat dari sabun batangan ya, ini. Nah, bisa dibentuk begini, bunga, kemudian bisa dibentuk lagi boneka, ada bentuk ikan, bentuk kura-kura, dan bentuk mobil. Ada macam-macam bentuk yang bisa kita buat dari sabun batangan tadi. Sekarang kita perhatikan alat dan bahan serta cara membuat hiasan dari sabun batangan tadi. Nah, alat dan bahan yang kalian perlukan atau butuhkan di sini ada pensil, pahat ukir atau pisau, dan sabun. Nah, itu adalah alat bahan yang kalian siapkan untuk membuat hiasan dari sabun batangan. Kemudian cara membuatnya adalah sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. Ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan. Jika pahat ukir tidak ada, gunakan pisau. Berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. Haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna.
hiasan selesai dan siap dipajang. Ini cara membuatnya. Jadi menggunakan bahan tikar, kalau kalian tidak punya bisa menggunakan pisau dan gambar model yang kalian inginkan. Misalnya tadi ada gambar mobil, ada gambar bunga atau boneka dan lain sebagainya ya. Jadi kalian bisa membentuknya dengan apa yang akan kalian buat. Ini adalah contoh cara membuat hiasan dari sabun batangan. Amati kembali gambar sabun di bawah ini. Nah, gambar sabun batangan ini merupakan bentuk apa dari bangun ruang? Kita melihat kembali, sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Perhatikan pola susunan balok berikut. Nah, ini adalah buat balok tertidur, kemudian balok berdiri, tertidur, berdiri, tertidur, dan berdiri. Ini jadi pola susunan dari balok ini ya, susunannya sama atau diulang kembali. Setelah tertidur, ini kemudian baloknya berdiri. Nah, setelah balok berdiri lagi balok tertidur, kemudian balok berdiri, balok tertidur, dan terakhir balok berdiri. Jadi polanya sama dari awal sampai akhir. Tentukanlah bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikut. Kita berlatih untuk mengikuti pola-pola pada bangun ruang ini. Nomor 1. Nah, kalian perhatikan di sini ada baloknya, ini bentuknya tertidur, berdiri, berdiri. Diulangi lagi tertidur, berdiri, berdiri, dan kita ulangi lagi di sini baloknya tertidur, tinggal kasih 2 lagi, berarti kita isi dengan pola balok berdiri 2 kali ya. Jadi mengikuti pola dari awal dan kita tinggal mengulangnya. Untuk yang nomor 2, kita bentuk atau ikuti pola pada bangun ruang yang sudah tersusun di awal. Tinggal kita mengikuti, mengulang kembali sampai akhir. Nah, ini polanya yang pertama dan kedua itu adalah balok tertidur, kemudian berdiri, diulangi lagi balok tertidur 2 ya, kemudian balok berdiri. Kita ulangi lagi balok tertidur baru 1, kita isi tambahkan lagi 1, dan balok berdiri 1. Selanjutnya bisa kalian lanjutkan untuk mengerjakan. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.